Mengapa harus menggunakan subcooler untuk air blast freezer? Bisa teman-teman lihat, ini adalah jalur liquid dari kondensor. Ini masuk, kemudian ini adalah keluar ya. Halo teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan mengapa unit ABF itu menggunakan subcooler. Yang saya maksud unit ABF itu suhu kerjanya adalah di minus 25 hingga minus 36. Di sebelah saya ini adalah unit ABF dan ini adalah subcoolernya. Mengapa ABF harus menggunakan subcooler? Karena banyak di luaran sana minus 20 hingga 25 pun itu disebut blast freezer. Tapi yang saya bahas di sini adalah minus 25 hingga minus 36 derajat Celcius. Nah, mengapa unit ABF itu harus menggunakan subcooler? Kaitannya dengan ambient temperatur. Jadi pendinginan suhu liquid. Tugasnya subcooler itu mendinginkan suhu liquid yang akan ke ekspansi. Kenapa harus didinginkan? Karena agar output ekspansi itu bisa tercapai hingga minus 40. Maka liquid di sini harus didinginkan. Ini adalah liquid yang ke arah ekspansi. Jika pendinginan liquidnya hanya menggunakan suhu luar atau suhu ambient temperatur, maka output ekspansi itu maksimal di 30. Itu pun sangat lama. Itu pun tekanan hisap sudah rendah sekali ya. Tekanan hisapnya sudah rendah, kompresor bisa overheat karena sudah tidak ada lagi yang dihisap. Untuk mencapai minus 40, maka suhu liquid yang akan ke ekspansi itu harus didinginkan hingga 18 derajat Celcius, bahkan bisa sampai 0 derajat Celcius tergantung settingannya, agar output ekspansi bisa mencapai minus 40 pada akhirnya. Pada akhirnya itu nanti output ekspansi bisa minus 40. Jika liquid ini hanya mengandalkan pendinginannya itu menggunakan ambient temperatur, semisal ambient temperatur itu 30 derajat, kemudian untuk liquid paling tidak sama ya, bahkan mungkin bisa lebih, hasil pendinginan dengan menggunakan suhu ambient temperatur. Jika ambient temperaturnya 30 derajat, liquid minimal paling rendah itu sama dengan suhu ambient temperatur. Untuk liquid dengan suhu 30 derajat, output ekspansi mustahil bisa mendapatkan output sampai minus 40. Maka dari itu dibutuhkan subcooler, pendinginan lanjut ya. Seperti apa subcoolernya itu dan jalurnya seperti apa, saya tunjukkan ke teman-teman. Bisa teman-teman lihat, ini adalah jalur liquid dari kondensor, yang mana suhu ini adalah 30 derajat yang saya sampaikan tadi. 30 derajat itu jika sudah mentok ya, pendinginan sudah mentok dengan menggunakan ambient temperatur. Jika awal-awal itu bisa di 40 derajat Celcius. Ini masuk, kemudian ini adalah keluar ya. Keluarnya ini adalah hasil pendinginan dari subcooler ya. Didinginkan oleh subcooler, kemudian keluar menuju ekspansi. Nah, pendinginannya dari mana? Dia ngambil dari sini. Di sini ada ekspansi untuk mendinginkan subcooler, yang mana di subcooler itu ada dua jalur. Yang satu jalur liquid untuk pendinginan ya. Pendinginannya ini adalah difungsikan untuk mendinginkan liquid. Jadi dari ekspansi, kemudian subcooler dingin, kemudian ini yang dimasukkan ke jalur medium. Nah, itu fungsi daripada subcooler. Mengapa harus menggunakan subcooler untuk air blast freezer jika target suhu minus 36 atau 40 ya. 36 bisa sampai 40 itu, tapi butuh waktu proses agak lama. Itu perlu subcooler. Dan itu kompresornya khusus. Kompresornya sistemnya two state ya, dua langkah. Kenapa harus dua langkah? Karena jika satu langkah, maka dia akan kehabisan pressure untuk high press-nya. Jadi gini, untuk single state, target suhunya dari suhu kamar hingga minus 20, itu ambient temperaturnya sama, atau tekanan high pressure-nya sama. Kemudian, untuk air blast freezer, itu dimulai dari minus 25 hingga ke minus 40 dengan ambient temperatur yang sama. Otomatis, jika suhu liquid tidak didinginkan, maka mustahil suhu air blast freezer bisa mencapai minus 25 sampai ke minus 36. Ya, itu tadi sekilas tentang bagaimana cara kerja subcooler dan apa fungsi daripada subcooler. Sudah saya jelaskan sekilas. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di like, share, agar teman-teman yang lain juga bisa menonton. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Sekian dulu dan terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my